Setiap hari, berita seperti ini silih berganti di lini masa kita. Cyberbullying, hoax, doxing. Nah, istilah-istilah yang dulu mungkin hanya sekedar kata, kini menjelma jadi ancaman yang nyata di dunia digital. Hak asasi manusia, hak kita untuk merasa aman, hak atas privasi, hak untuk dihormati, kini menghadapi ujian yang paling beratnya di ruang cyber. Lalu, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM? Bagaimana kita bisa tetap manusiawi di dunia yang makin digital ini? Mari kita telusuri. Ini bukan lagi sekedar kenakalan dunia maya, tapi ini juga adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Mari kita bedah 3 bentuk pelanggaran HAM digital yang paling sering terjadi. Nah, semua ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Cyberbullying, hoax yang berujung kekerasan, dan doxing yang mengancam keselamatan seseorang. Ini adalah 3 kasus gelap dunia digital yang menunjukkan bagaimana pelanggaran HAM ini bisa terjadi di balik layar tentunya. Dan gimana saat kita kebebasan berpendapat dibungkam dengan intimidasi dan identitas pribadi dijadikan alat untuk meneror. Mengapa sih ini semua bisa terus terjadi? Apakah hukum dan etika digital ini sudah cukup kita terapkan untuk melindungi manusia di balik layar? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang di Humanity Generation. Aku Andini yang akan menjadi host untuk pembahasan yang telah menjunjung nilai tinggi kesetaraan dan kemanusiaan di era digital saat ini. Saat ini, itu adalah media sosial sudah dipergunakan setiap hari dan sudah menjadi makanan kita setiap hari maupun setiap detiknya. Kita baru bangun handphone, makan handphone, dan lain-lain pasti sosial media. Tapi di maraknya sosial media saat ini ternyata juga banyak banget tantangan besar yang sebenarnya sudah lewat dan pasti kita sudah tahu karena kita baca dan lihat juga, seperti pelanggaran privasi, terus juga pelanggaran HAM, cyberbullying, hoax maupun doxing. Nah, kita juga akan membahas gimana caranya kita bisa mempraktikkan bagaimana bersosial media yang benar dan baik untuk ke era saat ini. Aku sekarang nggak sendirian karena kita telah bersama Kak Nadia Suci Rahmawati selaku Duta Inspirasi Kemenpora Indonesia 2024. Halo, apa kabar? Halo Kak Andini, kabar baik di sini. Bagaimana kakak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong kenalan sedikit gimana sih profil Kak Nadia? Oke, siap. Halo semua, izin makan diri. Saya Nadia Suci Rahmawati, Duta Inspirasi Indonesia, khususnya delegasi DKI Jakarta, Kak. Nah, pada tahun 2023 sampai 2024. Jadi memang Kemenpora RI, Kementerian Kepemudaan dan juga Olahraga gitu. Jadi dia tuh ada 2, kepemudaan dan juga olahraga. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang disediakan dari Kemenpora itu untuk memperdayakan pemuda-pemuda. Jadi sebagai kita nih kan akan menjunjung menjelang Indonesia Emas tahun 2025. Jadi memang pemerintah tuh menyiapkan generasi-generasi muda yang berkompeten, berintegritas untuk Indonesia ke depannya. Jadi alhamdulillah Nadia berkesempatan dan diamanahkan untuk jadi salah satu duta tersebut. Dan senang sekali mendelegasikan khususnya tempat Nadia lahir gitu ya, di DKI Jakarta. Jadi alhamdulillah banget mendapatkan hal-hal positif dari kesempatan itu, juga mendapatkan relasi banyak banget karena itu tingkat nasional. Jadi bersyukur banget dan terima kasih juga kepada kakak dan juga rekan-rekan yang telah mengundang Nadia. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar dan juga berharga. Jadi senang banget bisa diskusi bareng Kak Andini. Semoga kita sama-sama bisa belajar bareng dan sharing bareng, dan semoga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang lainnya gitu. Jadi kita kayaknya nggak usah lama-lama, kita harus ngobrol sama Kak Nadia karena aku jujur penasaran banget gimana kita bisa berinteraksi atau bersosial media yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk Kak Nadia sendiri nih, kan sekarang yang tadi aku udah bilang, semua orang ini punya sosial media ya kan, dan aktif. Tapi kita ini kadang sometimes kita belum bijak untuk mengkonsumsi mana sih yang baik dan enggak. Oke. Dan selain itu banyak kasus-kasus di berita di Indonesia tentunya yang kemarin seperti almarhum Timothy salah satunya. Siap. Nah, dari Kak Nadia sendiri nih aku mau tanya, gimana sih perkembangan teknologi dan media sosial di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia? Oke, ini topiknya sangat menarik ya, jujur.
terkait tentang era teknologi gitu ya, era digitalisasi. Pasti kita tidak bisa memungkiri bahwa memang semakin pesat gitu ya, berkembang cepat banget. Nah, berbicara tentang HAM, kita perlu memahami juga nih tentang HAM, itu hak asasi manusia, yang memang sebuah penerimaan atau hak gitu ya dari manusia semenjak dia menjadi janin gitu ya, itu udah mendapatkan hak untuk hidup gitu setelah diatur dalam Undang-Undang 1145, khususnya dalam pasal 28A sampai J gitu. Nah, ini sempat baca juga Nadia terkait tentang pasal tersebut, khususnya itu dalam pasal 28C, E dan juga F, yaitu kita bebas untuk berpendapat, lalu juga menerima informasi, lalu juga menerima ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi memang kita telah mendapatkan hak itu untuk bermedia sosial. Namun ini menjadi sebuah tantangan juga untuk kita bagaimana sih bijak dalam bermedia sosial. Nah, mungkin dengan HAM ini ya di era digital, pertama mungkin kita bisa memberikan informasi yang positif gitu. Kita harus men-sharing informasi-informasi gitu. Kita harus memilah dan juga memilih gitu. Karena menurut Nadia pribadi, memilah dan memilih itu suatu hal yang berbeda gitu. Kalau kita memilih mungkin kayak suatu hal yang kayak satu set gitu. Mungkin cara singkatnya kayak antara pilihan mau pilih ayam bakar atau kentang goreng. Nah, kalau kita pilih secara spontan gitu, mungkin kita pengen pilihnya ayam goreng gitu kan. Cuman setelah kita pikir kayak kayaknya lebih baik kentang deh karena sebelumnya udah makan gitu. Jadi kalau makan ayam goreng lagi kayak terlalu kenyang gitu. Jadi kayak apa ya, mubazir nantinya. Nah, itu kan menjadi hal yang memang menjadi tantangan kita sebagai generasi Z. Karena Nadia juga sempat baca bahwa suara dari ataupun jumlah dari generasi Z itu sebenarnya kita tuh paling dominan dalam bermedia sosial di dunia digital gitu. Jadi memang kita nih sebagai apa ya, salah satu harapan negara juga gitu Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045. Jadi memang HAM itu kita telah diatur dalam negara gitu ya. Lalu juga era digital itu kita juga harus bijak, kita harus memilah, harus men-sharing, dan kita juga harus apa ya, mengetahui informasi atau kayak ini relevan nggak sih gitu kan, kayak terbukti nggak ya ini benar atau tidak gitu. Jadi dari sumbernya juga kita harus mengetahui dan memahami, jadi supaya tidak kita menjadi apa ya, provokasi hal-hal yang negatif. Karena mungkin teman-teman juga paham tentang pelanggaran UU ITE gitu ya. Nah, teman-teman ilmu komunikasi pasti belajar itu juga kan. Nah, itu supaya kita tidak terjerumus dalam UU ITE, karena memang pasti ada kan kayak aparat yang memang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran di teknologi gitu sih Kak. Menarik banget sih bahasannya, dan aku setuju, ternyata pilih-pilih itu adalah salah satu hal yang Gen Z ini harus terapin, karena kita juga harus tahu kalau kita bikin konten atau kita komen, ternyata harus ada manusia di balik layar yang harus kita pikirin juga. Iya, keren banget ya, menarik banget ya. Itu baru bahasan pertama, coba kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Oke, next kita bakal lanjut ke topik yang kedua, dimana kita akan membahas sesuatu yang lebih intens dan menarik pastinya. Oke, nah kalau kita lihat nih kan dia banyak banget nih yang sempat viral, kayak cyberbullying, doxing, apalagi yang kemarin tentang almarhum Kak Timothy. Nah, itu dari berbagai kasus itu pasti kan ada pelajaran ya yang harusnya kita bisa ambil sebagai generasi yang main sosmed tentunya nih. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa ikut andil dalam memilih yang mana yang baik dan enggak di dunia digital ini tanpa sadar dan tanpa kita tahu, oh ternyata ini salah ya, ini benar ya gitu. Boleh dong Kak? Terkait tentang kasus Timothy mungkin ya, yang cukup viral banget. Mungkin teman-teman banyak yang mendengar tentang no viral no justice. Benar. Ini sangat menarik ya. Jadi kekuatan dari digital itu sangat kuat menurut Nadia gitu ya. Karena memang banyaklah orang-orang yang memang harusnya memiliki wewenang untuk mengatur itu, karena kuatnya apa era digital bersosial media. Jadi mereka justru beracuan dari situ Kak. Nah, cuman kita kan kadang memilahnya tuh agak bingung ya, kayak takut ini tuh benar atau salah. Cuman sekarang tuh udah banyak juga sih platform yang memang cukup relevan memberikan informasi gitu ya. Beberapa media yang memberikan informasi yang signifikan gitu. Jadi kita tidak perlu takut lagi nih untuk menyebarkan informasi tersebut. Nah, namun kalau emang kita masih ragu, lebih baik tidak usah di-share kembali sih Kak. Apalagi kan kalau kita ketahui di fitur Instagram udah ada fitur repost gitu ya.
itu menjadi sebuah hal yang menjadi ini sih, harus kita lebih melek lagi dalam bermedia sosial gitu. Jadi supaya kita tidak terjerumus berita yang negatif, ya kita harus lihat dulu, harus cari tahu dulu gitu. Atau mungkin kita bisa tanya juga nih ke mentor kita gitu, atau dosen gitu, atau memang pakarnya yang tentang mengetahui hal tersebut. Jadi bagaimana sih Kak pendapatnya? Jadi dengan hal kita berdiskusi dari hal tersebut, jadi kita mengetahui kan apakah ini berita yang benar atau yang salah atau yang masih diragukan gitu. Lalu kan juga belum lama ini kan ada berita tentang yang kebakaran di salah satu SMA. Nah, itu juga kita harus ketahui juga nih, karena ada sebuah perspektif yang berbeda, apakah ini memang dari kasus bullying gitu ya, atau memang dari radikalisme gitu. Karena tempat ini tuh di masjid kan. Nah, itu menjadi sebuah hal yang harus kita telusuri dulu sih. Benar, setuju. Itu menjadi hal yang memang harus kita perhatikan banget, karena di era digital ini menunjukkan bagaimana kemanusiaan kita gitu dalam bermedia gitu Kak. Apalagi kan sekarang ini banyak banget AI yang bermunculan kan. Nah, sebenarnya kita tuh, aku tuh kadang suka bingung sih sama video, apalagi kan aku lebih suka mengkonsumsi TikTok nih sekarang dibanding Instagram. Kadang-kadang nih AI tuh makin kesini makin nyata fiturnya, kayak susah, ini sebenarnya AI atau nggak sih kalau kita nggak lihat dari komentarnya atau kita benar-benar lihat cara ngomongnya, cara dia actionnya seperti apa. Kayak waktu itu aku pernah lihat tentang video Ibu Sri Mulyani. Ternyata itu di situ banyak banget yang menghujat tentang kayak fitnah dan lain-lain. Ternyata itu AI. Iya benar, nah itu menjadi hal yang bahaya banget kan. Iya benar, nah maka dari itu kita tuh kan punya, kalau kita punya media sosial tentunya kan kita punya internet untuk mengakses data-data lain dari berita, website dan lain-lain. Nah sebenarnya pinter-pinteran kita gimana caranya, karena kita tuh bisa mencari sumber-sumber yang incredible, nyata lah gitu sih. Benar, dari karena dia juga keren tuh insight-nya tuh tadi, jadi bisa untuk kebijakan kita gimana kedepannya untuk bersosial media seperti itu. Nah Kak, kita lanjut nih Kak. Aku penasaran nih, karena dia ini kan udah menjadi duta inspirasi ya kan di Kemenpora, yang luar biasa keren dan hebat sih menurut aku. Nah kita sendiri ini karena dia kan juga Gen Z nih, dan pastinya aktif banget juga kan. Iya, kita beda 3 bulan kali. Mungkin ada. Nah bisa kita kan sama-sama Gen Z yang aktif di media sosial nih. Jadi kita juga nih yang paling mengkonsumsi gimana sosial media itu kita bisa punya peran besar di kehidupan kita, benar kan? Nah, apalagi digital media ini, media digital ini sudah mempengaruhi sampai ke budaya-budaya kita, ya kan, budaya digital. Nah, caranya gimana sih, cara sederhana mulai dari diri sendiri untuk gimana diri ini bisa mengkonsumsi yang positif, misalnya seperti edukasi, menyuarakan pendapat yang kesetaraan dan kemanusiaan. Selain kita juga banyak banget nih karena yang kayak privasi pelanggaran, terus juga doxing, hoax dan lain-lain. Nah, kita kan pasti karena kita sadar kita ini pintar, kita kan berarti harus menyebar isu-isu yang positif tentunya, ya kan? Nah, dari situ aku mau nanya sebagai Kak Nadia sebagai duta inspirasi, gimana caranya kita peran generasi muda ini dalam menjaga HAM di dunia digital? Sebenarnya jawabannya itu udah sempat disinggung sama Kakak sendiri. Jadi yang memang pertama kita harus jadikan sebuah media sosial itu untuk menyebar kegiatan atau hal-hal yang positif. Nah, untuk bermedia sosial itu untuk kebaikan. Jadi supaya kita mendoktrin diri kita sendiri juga sih, untuk memberikan informasi yang memang positif gitu. Karena kan di media ini menurut tadi tuh di dunia maya tuh agak tidak selalu benar gitu. Mungkin kayak hal terkecilnya sekarang kita lagi diskusinya hari ini, mungkin kakak ngepostnya di minggu depan. Nah mungkin orang yang melihat tuh kayak, oh dia lagi berdiskusi nih sekarang minggu ini. Nah itu menjadi suatu hal yang memang belum benar gitu. Jadi kita ya memang tidak harus percaya sepenuhnya sih dengan media yang ada di sosial media gitu. Nah jadi memang kita harus melakukan men-sharing informasi yang ingin kita unggah dan juga yang kita terima, yang kita dapatkan. Nah kalau memang ada suatu informasi yang tidak benar ataupun merupakan provokasi gitu ya, nah kita bisa laporkan juga nih. Nah dia juga pernah diskusi mungkin saat masa politik dan pemilu pilkada, yaitu tentang pemilihan lah. Nah diskusi dengan Bawaslu. Jadi memang Bawaslu ini sudah ada atau kayak kumpulan atau kayak platform yang menyediakan untuk menerima laporan. Nah, laporan dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan paslon-paslon. Nah, itu menjadi hal yang
salah satu langkah pemerintah untuk mencegah hal-hal seperti tadi yang kalian sampaikan, seperti cyberbullying dan juga doxing gitu. Nah terus juga kalau misal kita melihat suatu hal bullying gitu di media sosial, ya kita bisa laporkan mungkin ke Komnas HAM. Nah itu menjadi hal yang memang langkah tepat untuk kita melindungi gitu ya, mungkin salah satu langkah kecil untuk melindungi orang yang mungkin merasakan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya udah cukup banyak platform yang disediakan dari pemerintah. Nah jadi supaya kita sama-sama menjaga dari hal tersebut di era digital ya, jadi pemerintah dan juga masyarakat harus sama-sama bersampingan untuk bekerjasama dalam hal tersebut. Jadi supaya berkuranglah setidaknya dari hal-hal tersebut gitu. Jadi kita bisa meminimalisir setidaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang dari hal tersebut yang disebutkan seperti cyberbullying gitu ya, lalu juga doxing, itu tuh dapat mengakibatkan suatu hal yang fatal banget Kak, yang impactnya gede iya banget. karena kan itu menyangkut HAM gitu ya kan, hak asasi manusia. Jadi kalau yang orang sakit hati itu kadang dia udah gak sadar obatnya gimana, dia akan bisa melakukan suatu hal yang memang merugikan banyak orang mungkin ya. Nah terus itu sih menjadi suatu hal yang memang harus kita sadari dulu. Jadi dari diri kita sendiri dulu harus memahami bagaimana sih kita menghargai diri sendiri, lalu juga bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi supaya sama-sama kita bersosialisasi secara benar gitu, karena manusia adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Setuju banget sih. Nah dari komentar yang Kak Nadia, berarti kita harus mulai kebijakan itu sendiri dari diri kita sendiri. Jadi bukan tentang scroll lewat, lihat, udah, tapi kita harus juga tahu manage, kalau ini salah kita berarti harus bantu, kalau itu salah harus menyuarakan juga gitu. Seenggaknya kita nggak jadi bagian jadi orang yang membuat orang lain sakit hati karena ketikan kita sendiri atau omongan kita sendiri. Seperti itu. Jujur gak kerasa banget ini kita udah ada di last question. Seru banget sih pembahasannya. Dan ini yang terakhir, kalau kita sesama Gen Z, aku juga mau tahu nih tips and tricks biar aku bisa menerapkan dan nanti juga penonton bisa menerapkan gimana caranya kita bijak dan menghormati HAM yang ada di media sosial. Oke, poin tiganya mungkin singkatnya adalah yang pertama kritis, lalu yang kedua adalah berempati, dan yang ketiga adalah beretika. Jadi ketika kita menerapkan tiga hal tersebut, ini tadi juga telah menerapkan ya. Jadi supaya tidak mudah mengonsumsi informasi dalam bermedia sosial. Jadi yang pertama kita juga harus memahami postingan yang akan kita posting. Mungkin kalau tentang pendapat, kritikan gitu kan. Nah, itu kita juga harus lebih baca-baca lagi karena memang literasi di Indonesia itu masih kurang maksimal. Jadi kita harus menerapkan meningkatkan dari literasi tersebut. Jadi supaya hal yang kita posting kita pikirkan terlebih dahulu untuk kita berikan kepada orang-orang yang akan melihat gitu atau membaca bahkan ya. Nah jadi hal-hal yang seperti itu harus kita terapkan, harus kita tingkatkan gitu kan. Nah kalau memang ada suatu hal yang menjadi janggal gitu, nah kita bisa laporkan juga suatu pelanggaran tersebut gitu. Terus juga tentang penipuan mungkin juga itu bisa masuk ya, tentang HAM digital gitu kan, karena bisa mengganggu orang ketika membaca atau menerima, atau yang kurang memahami juga dia bisa asal klik gitu kan. Nah dengan satu klik itu bisa mengakibatkan hal ke depan itu bagaimana gitu kan, karena kita tidak tahu juga ya di era digital ini sosial media itu cepat banget gitu. Nah itu menjadi hal-hal yang memang sangat tantangan sih untuk kita gitu, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita juga sangat membutuhkan teknologi tersebut untuk membantu kita dalam berkehidupan gitu kan, dalam bersosial, lalu juga dalam mendapatkan informasi, karena memudahkan juga, namun kita harus memilahnya terlebih dahulu juga gitu kan. Bagus banget, insight-nya benar-benar menarik buat aku, apalagi buat teman-teman nanti yang nonton, karena ini salah satu hal yang mungkin Gen Z kurang lebih jarang membahas tentang pelanggaran HAM ataupun cara gimana kita berkomunikasi di media sosial, media digital tentunya. Nah, Kak Nadia, terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Aku seneng banget bisa ngobrol sama Kak Nadia karena bukan tentang hukum doang, tapi kita juga belajar gimana kita harus beretika sebagai manusia pada umumnya untuk tidak menyakiti siapapun yang ada di depan layar maupun di belakang layar. Terima kasih Kak Nadia udah datang dan kesini, aku happy banget, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang menarik dan jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Aku Adini pamit dan aku Nadia. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye.